Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 6 Al-Muharram 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah membaca atau tematik, yaitu bencana hutang. Dan ini adalah pertemuan yang kedua yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan tema bencana hutang ini sebenarnya adalah diambilkan dari buku yang saya tulis dengan ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari, pertemuan pertama sudah mempelajari bencana-bencana hutang yang saya ringkas, yaitu yang pertama adalah hutang dianggap bencana karena seorang yang sebelumnya saya menjelaskan pada pertemuan yang pertama tentang hukum berhutang. Hukum berhutang diperbolehkan dalam agama Islam sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Qur'an. Tetapi ketika kita mengangkat tema bencana hutang, ini bukan berarti hutang haram dalam agama Islam. Akan tetapi maksudnya adalah tercelaknya orang yang berhutang apabila dia tidak membayarnya, atau tercelaknya orang yang berhutang apabila dia sering berhutang untuk sesuatu yang tidak sangat diperlukan. Maka kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa termasuk daripada bencana hutang adalah Nabi Muhammad SAW di awal syariatnya
tidak menyalati orang yang jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Di awal syariatnya beliau tidak menyalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Kemudian yang kedua yaitu bencana hutang. Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan agar tidak berhutang, dan kalau seandainya dia bukan bencana, niscaya Nabi Muhammad SAW tidak akan minta perlindungan kepada Allah dari hutang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari juga dari bencana hutang adalah yaitu hutang menurut perkataan para ulama menghinakan manusia di siang hari dan membuat galau gelisah di malam hari. Akibat hutang, seseorang tidak mau bertemu dengan orang yang menghutanginya, otomatis dia akhirnya sembunyi, terhina karena hutangnya. Akibat hutang, akhirnya dia bisa dipenjara, terhina karena hutangnya. Akibat hutang, akhirnya dia dibentak-bentak orang lain saat ditagih hutangnya, terhina karena hutang. Nah, ini adalah bencana hutang yang ketiga yang sudah kita sebutkan. Akibat hutang, akhirnya seseorang bersikap munafik, yaitu jika dia berkata dia dusta, jika dia janji dia ingkar janji. Ini akibat hutang, dan itu adalah bencana hutang yang ketiga. Yang keempat yang kita pelajari juga bencana hutang adalah hutang menyebabkan seseorang ditahan dari masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Hutang ya menyebabkan seseorang ditahan dari masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Dan itu sudah kita pelajari juga. Kemudian yang kelima yaitu hutang menyebabkan seseorang tidak diampuni dosa-dosanya sampai dilunasi hutangnya. Jangan orang manusia biasa yang berjihad saja, apabila dia berhutang maka dia akhirnya tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, maka akhirnya dia tidak diampuni dosa-dosanya akibat dia berhutang. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada poin ini, ya. Kemudian yang keenam tambahannya adalah bahwa akibat bencana berhutang, akibat berhutang adalah seseorang akan menjadi bangkrut nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena akibat dia hutangnya tidak dibayar, maka dia harus membayarnya dengan pahalanya di hari kiamat. Kalau seandainya di dunia dia tidak membayarnya, dia akan membayarnya di hari kiamat, ya, dengan pahalanya. Karena hutang ini urusannya antar sesama manusia, bukan urusannya antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi antar sesama manusia. Dan urusan antar sesama manusia itu sangat berat. Kenapa? Karena kalau hubungan antara manusia dengan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemaaf. Apabila hamba tersebut bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi jika urusannya dengan manusia, kezaliman antar sesama manusia, maka setiap manusia akan menagih di hari kiamat atas orang yang menzaliminya. Kenapa? Karena dia ingin memperbanyak pahala agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang saya ingin menyebutkan
pada pertemuan sebelumnya sudah sampai itu ya. Pada pertemuan sebelumnya itulah bencana-bencana hutang. Nah, sekarang saya akan menyebutkan tentang adab-adab orang yang berhutang. Adab-adab orang yang berhutang. Perhatikan baik-baik adab-adab orang yang berhutang. Yang pertama yaitu berhutang dengan niat melunasinya. Jadi apabila seorang muslim berhutang, maka di dalam hatinya harus ada niat untuk melunasinya. Dan ini niat ini penting baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Ya. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Yang artinya barang siapa yang mengambil harta manusia, termasuk di dalamnya di sini adalah berhutang, dia akan mengambil harta orang lain ya, nanti dikembalikan dan ingin melunasi. Lihat, ada niat ingin melunasi. Di situ ada niat ingin melunasinya. Niscaya Allah akan melunaskan atasnya. Lihat di situ melunaskan atasnya. Maksudnya Allah akan memudahkan dia di dunia untuk melunasi hutangnya tersebut. Nah, ini faedah di dunia. Adapun faedah di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang tersebut agar bisa melunasi hutangnya. Karena dia punya niat untuk melunasi hutangnya, mengambil harta orang lain, mengambil hutangan dari orang lain, bukan karena ingin mencelakakan harta orang lain, akan tetapi karena memang dia sangat perlu dan dia sangat memerlukan untuk berhutang tersebut karena keperluannya yang mendesak dan dia punya niatan untuk menggantinya. Maka ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya untuk melunasi hutangnya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Itu dalil yang lain, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Beliau bercerita, anna Maimunata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam istadanat, bahwa Maimunah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beristadana. Istadana itu artinya adalah berhutang. Faqila laha ya ummul mu'minin tastadin wa laysa indaki wafa. Qalat inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha daynan wa huwa yuridu an yu'addiyahu a'anahu Allah azza wa jalla. Perhatikan baik-baik. Maimunah istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau berhutang. Lalu beliau ditanya oleh seseorang, wahai Ummul Mukminin, wahai istri Nabi, ibundanya orang beriman, engkau berhutang tetapi engkau tidak memiliki uang untuk melunasinya. Bagaimana itu nanti? Kenapa engkau berani berhutang padahal engkau tidak memiliki uang untuk melunasinya? Maka kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa berhutang dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah azza wa jalla menolongnya. Lihat di situ faedah di dunia. Ya, siapa yang berhutang dan dia niat ingin melunasi, yang penting dia niat ingin melunasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya untuk melunasinya. Nah, ini hadis yang kedua tentang adab yang pertama. Adab yang pertama dalam berhutang adalah berniat melunasi hutangnya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad dari Muhammad bin Ali. Beliau bercerita, kanat Aisyatu tadayan faqila laha ma laki waliddain
Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i dainihi illa kana lahu min Allah azza wa jalla 'aun fa ana altamisu dzalikal 'aun. Yang artinya Muhammad bin Ali rahimahullahu taala berkata, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, pernah berhutang, tadayan, pernah berhutang. Lalu beliau ditanya, "Kenapa engkau sering berhutang, wahai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha?" Beliau menjawab, lihat di sini ya, subhanallah, istri Nabi, istri khalifah istri Rasulullah, ya, di zaman beliau berhutang mungkin karena perlu, ya. Ini menunjukkan sederhananya kehidupan istri-istri Nabi alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi para perempuan agar menjauhkan sifat terlalu mewah di dalam hidupnya dan terlalu berlebih-lebihan meminta kepada suaminya keperluan-keperluan yang melampaui batas kemampuan suami. Nah, ini hati-hati para ikhwan. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq, wanita yang paling beragama, paling berilmu agama secara mutlak. Beliau berhutang, bahkan sering berhutang. Makanya beliau ditanya, malaki walidain, kenapa engkau sering berhutang? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mempunyai niat dalam melunasi hutangnya melainkan ia memiliki pertolongan dari Allah azza wa jalla. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan aku sedang mencari pertolongan tersebut. Lihat subhanallah bagaimana pemahaman beliau yang sangat dalam terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga dalil yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Syu'aib ibn Amr. Beliau meriwayatkan dari Suhaib al-Khair radhiyallahu anhu. Suhaib al-Khair meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffihi iyyahu laqiyallaha sariqan. Subhanallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang dan ia berniat tidak melunasinya, niscaya ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri. Nah, ini menunjukkan adab orang yang berhutang adalah berniat melunasi. Taib. Sekarang yang kedua, adab orang yang berhutang, yaitu bersegera melunasi hutang. Jadi jangan ditunda-tunda. Dan ini memang perlu diperhatikan baik-baik bahwasanya sifat tabiat dari hutang itu adalah menunda-nunda. Sifat tabiat dari hutang itu adalah menunda-nunda. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun, yang artinya menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang kaya adalah sebuah kezaliman. Ya, menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang kaya itu adalah sebuah kezaliman. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, sebentar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, dari sahabat Nabi
Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang kaya ini adalah kezaliman. Di sini ada dua makna. Dia orang kaya, kemudian dia menghutangi orang lain. Orang lain ini tidak mau atau menunda-nunda pembayaran hutangnya karena menganggap yang menghutanginya kaya. Ini saja sebuah kezaliman. Ini saja sebuah kezaliman. Atau kebalikannya, yang berhutang itu kaya, sudah mampu untuk bayar, tapi dia menunda-nunda. Itu juga maksud dari hadis. Jadi maksud hadis ada dua macam, ada dua makna. Yang jelas matlul ghani zulmun. Itu sifat tabiat hutang. Suka nunda-nunda. Coba sebagian orang perhatikan, jangan orang, kita lah. Kita kadang-kadang kan ada kembalian ataupun ada hutang 10 ribuan, 50 ribuan, antar. Nah, ini contoh nyata bahwasanya memang hutang itu tabiatnya adalah ditunda-tunda untuk membayar. Kenapa? Karena manusia itu sukanya innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia sangat suka terhadap harta. Jadi kalau dia kasih ke orang lain dia merasa berat gitu. Padahal itu uang milik orang lain yang menghutanginya. Nah, itu sebabnya, ya. Jadi termasuk daripada adab berhutang adalah bersegera melunasi hutang tersebut. Makanya kalau seandainya ada dua kepentingan, saya ingin berumroh, saya ingin membayar hutang, mana yang lebih dahulukan? Bayar hutang. Kenapa? Karena seseorang diwajibkan bersegera menyelesaikan urusannya dengan manusia, karena kematian kita tidak mengetahuinya kapan kita mati. Umroh adalah pekerjaan yang bisa kita kerjakan nantinya setelah kita melunasi hutang, ya, melunasi hutang. Kecuali kalau seandainya seseorang berumroh tapi dia ada uang untuk menyicil hutangnya, maka ini boleh dia lakukan seperti itu. Artinya tidak harus dulu selesai hutangnya sedangkan dia tidak bisa berumrah atau tidak berhaji. Ya, tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama tentunya bayar hutang sebelum dia melaksanakan umrah atau haji. Allahu a'lam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, adab yang kedua ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li mithlu Uhud dhahaban ma yasurruni alla yamurra alayya thalathun wa 'indi minhu syai' illa syai'un ursiduhu lidain." Yang artinya, jikalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, tidak menggembirakanku berlalu dariku 3 hari dan masih tersisa sesuatu darinya, kecuali aku simpan untuk membayar hutang. Apa maksudnya di sini? Maksudnya gini, kalau saya mempunyai emas besarnya sebesar gunung Uhud, gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri 8 km. Dari permukaan tanah sampai puncaknya sekitar 300-an meter. Siapa yang ahli matematika silahkan hitung itu berapa ton, ya, gunung Uhud seperti itu. Nah, kalau seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak suka emas tersebut masih ada pada sisiku selama 3 hari. Artinya emas yang banyak seperti itu aku harus bagikan. Jangan sampai ada 3 hari berlalu aku masih memilikinya. Nah, ini termasuk daripada kemurahan, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk daripada anjuran untuk bersedekah, meletakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti pembicaraan adalah kecuali aku simpan untuk bayar hutang. Artinya di samping dia bersedekah, dia segerakan juga untuk bayar hutang. Nah, ini ya, ini dalil. Kemudian hadis yang lain, dalil yang lain terhadap adab yang kedua ini,
Hadis riwayat Bukhari dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma absar yani Uhudan qala ma uhibbu annahu yuhawwalu li dhahaban yamkuthu indi minhu dinar fa 3 hari tersisa darinya 1 dinar kecuali 1 dinar yang aku simpan untuk membayar hutang. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang banyak harta di dunia. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, jadi maksud dari hadis ini adalah yaitu bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai memiliki emas sebesar gunung Uhud, kecuali beliau harus sedekahkan. Jangan sampai 3 hari berlalu emas tersebut masih ada di sisi beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim boleh memiliki harta yang banyak, tetapi harta tersebut tidak ada di dalam hati dia. Harta tersebut tidak ada di dalam hati dia. Artinya dia sedekahkan dengan sedekah yang banyak dan tidak tersisa kecuali untuk membayar hutang, ya, kecuali untuk membayar hutang. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal aktsarina malan humul aqallun yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang banyak, maksud orang-orang yang banyak di sini adalah orang-orang yang banyak hartanya, ya. Mereka adalah orang-orang yang sedikit. Maksudnya orang-orang yang sedikit pahalanya, ya. Kecuali orang yang meletakkan hartanya begini. Maksudnya adalah kecuali siapa yang menyerahkan hartanya kepada manusia dari sisi kebaikan, entah itu bersedekah, entah itu berinfak kepada istri, anak-anak, ya, entah itu bersedekah kepada orang miskin dan semisalnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk daripada dalil yang menunjukkan bahwa adab yang kedua dari berhutang adalah segera melunasi hutang, yaitu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 10, 11, 12 dari surah An-Nisa tentang ayat warisan, bahwasanya seseorang yang meninggal kemudian meninggalkan harta waris, maka harta warisnya tersebut boleh dibagikan setelah dibayarkan hutang dan dilaksanakan wasiatnya. Harta waris dibagikan kepada ahli waris apabila setelah dibayarkan hutang. Ini menunjukkan bersegera membayar hutang, ya, sebagaimana perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, bahwa an Ali radhiyallahu anhu qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-dain qabla al-wasiyah wa antum taqra'unaha min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Yang artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan pembayaran hutang sebelum wasiat. Artinya hutang dulu dibayar dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, baru setelah itu melaksanakan wasiat. Baru setelah itu dibagikan kepada ahli waris. Saya beri contoh, ya. Ada A meninggalkan duit 100 juta sebagai harta warisan, tapi dia punya hutang 50 juta. Kemudian dia mewasiatkan sepertiga dari harta warisnya kepada anak angkatnya. Baru setelah itu sisanya dibagikan kepada ahli waris, anak-anak kandungnya. Dan juga kalau seandainya ada
A tersebut mempunyai istri atau mempunyai suami, baru dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, seperti itu. Jadi hutang dulu dibayar, baru setelah itu melaksanakan wasiat, dan wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta waris. Kemudian setelah itu baru dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini menunjukkan adab yang kedua dalam berhutang, yaitu bersegera melunasi hutang. Memang ahibati hafizakumullah taala, bahwasanya boleh seseorang untuk menunda pembayaran hutang kalau dia tidak mampu, dan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menghutangi dia hendaknya menunggu orang yang belum sanggup untuk bayar, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, yang artinya kalau seandainya sulit untuk membayar hutang, maka dia menunggu sampai sanggup untuk membayar hutang. Maka dia menunggu sampai yang berhutang sanggup untuk membayar hutang. Tetapi bagi yang berhutang, dia segera membayar hutangnya, jangan sampai ditunda-tunda. Yang ketiga sekarang, adab berhutang adalah melakukan penjaminan terhadap hutangnya. Melakukan penjaminan terhadap hutangnya. Jaminan, jadi misalkan saya berhutang kepada si fulan, hutangnya berapa? 50 juta. Saya berhutang kepada si fulan, hutangnya berapa? 50 juta. Taib. Si fulan tidak mau ngasih saya hutang 50 juta kecuali dengan jaminan. Jaminan ente apa, Din? Oh, saya punya mobil. Oh ya sudah. Nah, itulah yang disebut dengan jaminan. Maka harus ada penjamin atas hutang. Dah, jaminan-jaminan ini macam-macam dalam agama Islam. Yang pertama yaitu menggadaikan barang, yang disebut dengan penggadaian, menggadaikan barang. Saya berhutang kepada seseorang 50 juta, saya gadaikan mobil saya sebagai jaminan. Ingat ya, mobil yang saya gadaikan ini hanya sebatas jaminan, bukan berpindah kepemilikan. Itu tetap mobil saya. Makanya yang menghutangi pun tidak boleh memilikinya, tidak boleh memakainya kecuali dengan izin. Ya, tidak boleh memakainya, bahkan dengan izin pun dijauhi. Ya, kenapa? Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Para ulama bersepakat atas sebuah hadis lemah, setiap setiap hutang piutang yang ditarik keuntungan darinya, maka dia adalah riba. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa jaminan dengan menggadaikan harta ada dalam surat Al-Muddathir ayat 38, ya, kemudian juga surah Al-Baqarah ayat 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, yang artinya jika kamu dalam perjalanan kemudian kamu berhutang sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis atas hutangmu, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberikan piutang. Nah, itu dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an ataupun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajal wa rahanahu dir'an min hadid. Subhanallah, ya. Ini kadang-kadang kita membaca hadis-hadis seperti ini malu, ya. Malu. Nabi Muhammad SAW, manusia paling termulia di dunia, manusia yang kekasih Allah. Lihat beliau bagaimana. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi kepada batas waktu yang ditentukan. Maksudnya beli makanannya tidak tunai, ya, tetapi beli makanannya itu dengan kredit, nanti bayar gitu, ngutang dulu. Jaminannya apa?
jaminannya adalah yaitu beliau menggadaikan baju perang beliau dari besi. Allahu Akbar. Kata beliau, saya ngutang makanan, ya, ini baju perang saya, jaminan kalau saya nanti tidak bisa bayar. Kan malu kita seperti ini, ya. Malu dalam artian Rasulullah SAW sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, sayyidul muttaqin, pemimpinnya orang-orang bertakwa, Khalilur Rahman, kekasih terdekatnya Allah yang Maha Pengasih. Keadaan beliau di dunia seperti itu, saking benar-benar ingin menjauhkan diri beliau dari dunia, sampai beliau pernah mengatakan, mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Aku bagaikan seorang pengembara yang singgah yang bernaung di bawah sebuah pohon. Thumma aqumu warah. Kemudian setelah aku beristirahat mengumpulkan bekal sebentar, lalu aku kembali lagi. Pohon itulah dunia. Apakah masuk logika seseorang yang cerdas dia kemudian membangun istana di bawah pohon tersebut, padahal bukan tujuannya? Itulah yang terjadi kepada manusia sekarang, termasuk yang berbicara di hadapan Bapak Ibu dan juga mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, tidak cerdas orang yang membangun istana di bawah pohon yang tempat singgah sementara, sedangkan dia tidak mempunyai istana di tempat yang dia tuju. Nah, ini ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, para ulama membicarakan apakah penggadaian itu boleh dilakukan kalau dalam keadaan mukim, tidak safar, tidak bepergian. Maka jawabannya boleh, ya, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahumullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mughni, wa yajuzur rahnu fil hadar, yang artinya boleh untuk melakukan pegadaian barang atas jaminan hutang fil hadar kama yajuzu fis safar, sebagaimana boleh di saat mukim tidak bepergian sebagaimana boleh ketika bepergian. Kemudian beliau mengatakan, qala Ibnul Munzir la na'lamu ahadan khalafa fi dzalik illa mujahidan. Kami tidak ada mengetahui ulama yang menyelisih akan hal ini kecuali Imam Mujahid rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menunjukkan akan hal ini. Beliau mengatakan at-taqayyudu bis-safar fil ayah kharaja lil ghalib fala mafhuma lah lidalalatil hadits ala masyru'iyyatihi fil hadar kama sa'adhkuruhu wa huwa qaulul jumhur, yang artinya di dalam ayat disebutkan jika kalian bepergian lalu kalian berhutang lalu kalian menjaminkan barang, yaitu menggadaikan barang, maka ini keluar dari kebanyakan yang terjadi, maka tidak ada pemahamannya. Maksudnya bukan berarti dibatasi boleh menggadaikan barang untuk berhutang di dalam safar saja, bukan, tidak terbatas dalam safar saja, dalam keadaan mukim pun boleh. Kenapa? Karena hadis menunjukkan disyariatkannya menggadaikan barang dalam berhutang sebagai jaminan meskipun dalam keadaan mukim, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, ini adalah pendapat jumhur ulama rahimahumullahu taala. Dalilnya kata jumhur bahwa anna rahna syar'un tawthiqatun 'ala ad-dain, gadai itu adalah syariat sebagai jaminan atas hutang, dan hutang seseorang boleh berhutang baik safar baik dalam keadaan mukim. Nah, seperti itu ya para ikhwah. Perlu nggak saya sebutkan tentang syarat-syarat gadai dan semisalnya? Sepertinya tidak perlu ya syarat-syarat gadai. Nanti saja kalau seandainya ditanya tentang apa itu gadai, syarat-syaratnya, saya akan jawab. Karena kalau seperti itu nanti larinya ke majelis fikih ya.
majelis fikih. Ini kita larinya kepada adab dan akhlak, ya, bahwa adab orang berhutang itu begini, yaitu menjaminkan hutangnya. Nah, salah satu cara penjaminan adalah dengan menggadaikan barang. Saya mau minjam 50 juta, maka jaminannya adalah mobil saya. Kalau saya tidak bisa bayar, nanti mobilnya ini kita jual seharga berapa, maka saya akan bayarkan kepada orang yang menghutangi saya kalau saya tidak mampu bayar. Itu namanya gadai. Nah, cara yang kedua, penjaminan yang kedua adalah menjamin dengan penanggung hutang. Nah, saya beri contoh. Saya meminjam duit 50 juta dari teman saya. Kemudian teman saya nanya, "Jaminanmu apa, Din?" Saya katakan, "Nih, ada teman saya orang kaya, dia yang jaminan saya. Kalau saya tidak sanggup bayar, maka orang kaya ini yang akan membayarkannya atas nama saya." Paham ya? Ini yang kedua, cara menjamin hutang dengan penanggung hutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Wad-dainu maqdi waz-za'imu gharim." Yang artinya hutang itu dilunasi dan seorang yang menanggung hutang adalah yang bertanggung jawab. Nah, jadi ada penanggung hutang. Nah, ini tidak mengapa, ya. Ini adab agar orang yang menghutangi kita itu percaya, merasa aman. Oh, nanti kalau seandainya saya tidak bisa bayar hutang, maka yang ini yang membayarkan. Akhirnya yang menghutangi kita juga merasa aman dengan hartanya, ya, merasa aman dengan hartanya. Dan para ikhwah, ini penanggung hutang ini disebutkan oleh para ulama kebolehannya dengan ijma'. Artinya para ulama bersepakat bahwa jaminan, salah satu bentuk jaminan atas hutang adalah penanggung hutang. Maka ini ijma' para ulama diperbolehkan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ensiklopedia Fikih Islam, bahwa waqad naqala katsirun minal fuqaha'i al-ijma'a ala jawazil kafalah, yang artinya dan kebanyakan dari para ahli fikih telah menukilkan ijma', kesepakatan atas bolehnya kafalah, yaitu orang yang menanggung hutang. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu jaminan yang kedua, ya. Jaminan yang ketiga adalah dengan penulisan hutang. Jadi kalau Anda berhutang kepada orang lain, jangan lupa ditulis itu sebagai jaminan. Ya, jangan lupa ditulis. Kalau zaman sekarang mungkin pakai matre, jangan lupa ditulis. Kalau zaman sekarang juga mungkin mendatangkan pengacara, notaris dan semisalnya. Ya, jangan lupa itu ditulis. Nah, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kamu berhutang, ya, berhutang pada waktu yang sudah ditentukan, maka tulislah. Ya, pada waktu yang sudah ditentukan maka tulislah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa hukumnya penulisan hutang? Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, dan inilah pendapat Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dan ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan anjuran, dan ini adalah pendapat imam yang empat dari mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Dan wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan dalil yang ada di dalam ayat tadi, faktubuh, tulislah, maka secara lahiriah, ya, bahwasanya
diwajibkan untuk menulis hutang, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jumhur ulama dari 4 mazhab fikih yang masyhur mengatakan dia dianjurkan. Kenapa demikian? Karena ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau membaca ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 282 sampai kepada fa in amina ba'dukum ba'dha qala hadhihi nasakhat ma qablaha, yang artinya Allah berfirman kan tadi, wahai orang-orang beriman, jika kalian berhutang pada waktu yang telah ditentukan maka tulislah. Di situ ada perintah. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, tetapi kemudian di akhir ayat Allah mengatakan fa in amina ba'dukum ba'dha, jika salah seorang atau sebagian kalian merasa aman kepada sebagian yang lain, yang memberi piutang merasa aman kepada yang berhutang, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, ayat yang kedua ini kalau sudah merasa aman menghapuskan ayat wajibnya menulis hutang, maka hukumnya adalah sunnah, ya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat bahwa menulis hutang hukumnya adalah sunnah. Kemudian sekarang jadi yang keempat adalah persaksian. Jaminan yang keempat adalah persaksian. Artinya ada saksi yang menyaksikannya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan mimman taradawna minasyuhada. Dan apabila tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh 1 lelaki 2 perempuan yang kamu relai. Nah, ini menunjukkan bahwa adab jaminan, ya, memberikan jaminan atas hutang yang kita lakukan itu adalah dengan persaksian. Tentunya persaksian orang-orang yang diterima persaksiannya, ya. Nah, ahibati hafizakumullah, berarti sudah kita pelajari berapa adab. Yang pertama berniat membayar hutang. Yang kedua bersegera melunasi hutang. Yang ketiga yaitu menjaminkan hutang. Nah, di sini kita tadi berbicara panjang. Menjaminkan hutang ada 4 macam. Yang pertama dengan menggadaikan harta. Yang kedua dengan mencarikan orang yang menanggung hutang kita. Yang ketiga dengan tulisan, ya. Yang keempat dengan saksi. Nah, ini namanya jaminan semua, ya. Sekarang kita masuk kepada adab yang keempat. Adab yang keempat yaitu kalau saya jadi pakai tangan-tangan begini, kalau ingat sahabat saya karena Allah, Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Syekh Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, beliau kan papan tulis, jadi orang-orang mudah untuk menulisnya. Tetapi karena ini kajian di rumah, ya, kemudian terbatas sekali alat-alatnya, karena saya tidak punya kameramen. Di depan sana itu tidak ada kameramen, ya. Saya ngerjakan sendiri, jadi mohon maaf ibu-ibu yang mungkin agak bingung, tetapi mudah-mudahan bisa dipahami, ya, apa yang saya sampaikan tadi. Jadi adab-adab berhutang, yang pertama yaitu berniat untuk melunasi hutang, yang kedua bersegera melunasi hutang, yang ketiga yaitu seseorang menjamin hutangnya. Nah, jaminan ini tadi ada 4 macam. Yang pertama dengan menggadaikan barang, yang kedua dengan tulisan, yang ketiga dengan persaksian, yang keempat dengan Yang keempat dengan gadai barang, dengan penanggung jawab hutang. Kemudian yang ketiga dengan tulisan, yang keempat dengan saksi, gitu ya. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Adab orang yang berhutang yaitu tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Ini adab tersendiri, ya.
Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, madlul ghaniyyi zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang dari seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman. Maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada orang yang kaya, maka ikutilah. Maksud dari hadis ini adalah kata-kata penundaan itu maksudnya menunda bayar hutang, ya, menunda membayar hutang. Di sini jadi orang yang berhutang itu dia dipercaya dan dia sudah kaya. Dia dipercaya dan dia sudah kaya, orang yang berhutang ini. Nah, ketika dia sudah kaya, dia sanggup untuk bayar, ya, tapi karena dia merasa sudah dipercaya, akhirnya dia tunda-tunda pembayaran. Nah, ini sebuah kezaliman. Ya, ini sebuah kezaliman. Taib. Begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah dari Amr bin Syarid dari Asy-Syarid radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu, yang artinya penundaan hutang oleh seseorang yang mampu membayar hutang. Dia padahal mampu bayar hutang tapi dia tunda-tunda, menghalalkan harga dirinya untuk diinjak-injak dan pemberian hukuman padanya. Nah, ini hati-hati ya, yang berhutang jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda maka boleh harga dirinya diinjak-injak. Kemudian juga boleh diadukan ke pengadilan agar diberikan hukuman. Karena dia mampu untuk bayar tapi dia tidak mampu untuk membayar, tidak mau untuk membayarnya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Ada hadis menarik ini bagi fenomena yang terjadi apabila orang yang tidak mau bayar hutang, orang yang mampu tidak mau bayar hutang, ya, fenomena terjadi. Bahkan terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghladha fahamma bihi ashabuhu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uh fa inna li sahibil haqqi maqalan. Bahwa seorang pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW menagih hutang. Yang ditagih siapa? Rasulullah SAW, ya. Dan berkata keras kepada beliau, berkata keras. Maka para sahabat ingin memukulinya karena sudah tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia, karena seorang yang mempunyai hak berhak untuk berkata-kata. Artinya yang menghutangi itu berhak untuk berkata-kata, karena itu dia menagih hartanya sendiri, ya, dia menagih hartanya sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, ya, idza imtana'a al-musir min qada'id dain fali gharimihi mulazamatuhu wa mutalabatuhu wal ighladu lahu bil qaul fayaqulu ya zalim ya mu'tadi. Allahu akbar. Jika ada orang yang lapang tapi dia dulunya berhutang, dia sekarang sudah lapang tapi dia tidak mau bayar dari hutangnya, tidak mau melunasi hutangnya, maka yang menghutangi berhak untuk selalu menguntit dia kemana-kemana, untuk selalu menagih, berhak itu. Bahkan berkata yang keras kepadanya, berhak. Seperti misalkan mengatakan, wahai kamu zalim, gak bayar, wahai kamu terlalu meremehkan harta orang, gak bayar. Nah, itu boleh, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ya. Hal ini berdasarkan hadis tadi, layyul wajidi yuhillu uqubatahu wa irdahu. Penundaan pembayaran hutang dari orang yang sudah kelapangan harta ini menghalalkan harga dirinya untuk diinjak-injak dan juga pemberian hukuman kepadanya, ya.
Boleh diadukan ke pengadilan bahwasanya dia punya hutang tapi tidak mau bayar-bayar, boleh seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kelima sekarang adabnya, melebihkan pembayaran saat melunasi hutang. Jadi kita bayar, saya berhutang 1 juta. Kemudian saya ketika melunasi saya lebihkan 1.500.000, 1.200.000, 1.100.000 misalkan. Ini boleh dengan kesepakatan, dengan syarat tanpa ada perjanjian, walau dengan isyarat, tanpa ada perjanjian sebelumnya, walau hanya dengan isyarat. Misalkan yang memberi hutang mengatakan, jangan lupalah nanti taulah sendiri gitu, kalau pas lagi melunasi paham-pahamlah gitu. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau seandainya yang berhutang, ya, kemudian ini kok hidung saya gatal ya, sebentar. Allah Allah. Yang berhutang ketika melunasi hutangnya, dia melebihkan pembayaran atas hutangnya, maka ini baik, ya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, walau dengan isyarat, ya. Coba perhatikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu ba'iran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tu. Faqalu ma najidu illa sinnan afdala min sinnih. Faqala ar-rajul awfaitani awfakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tuhu fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'an. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, seseorang pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW menagih hutang seekor ba'ir, anak unta. Ba'ir, anak unta. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, berikan kepadanya. Artinya beliau memerintahkan kepada sahabatnya, bayarkan hutang itu. Maka mereka berkata, kami tidak mendapati kecuali onta yang lebih baik umurnya daripada onta yang engkau berhutang. Jadi misalkan gini, Rasulullah SAW berhutang onta umurnya 1 tahun. Kemudian yang menghutangi datang, wahai Rasulullah, bayar, ontaku mana? Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya, coba carikan onta yang onta zakat, ya. Kemudian bayarkan. Ternyata yang ada adalah onta yang umurnya 2 tahun, 3 tahun lebih daripada yang Rasulullah SAW berhutang. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati unta yang seumur dengan apa yang kamu berhutang dengan orang ini. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, sudah berikan aja, karena manusia yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Nah, dari sini diperbolehkan untuk menambah pelunasan hutang dari orang yang berhutang tanpa ada syarat, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, walau dengan isyarat. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Abu Rafi' radhiyallahu anhu bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah fa amara Aba Rafi'in an yaqdiya ar-rajulu bakrahu faraja'a ilaihi Abu Rafi' faqala lam ajid fiha illa khiyaran raba'iyan faqala a'tihi iyyahu inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Ini ceritanya bagaimana Rasulullah SAW sampai berhutang, ya subhanallah, berhutang dengan sahabatnya. Ini benar-benar zuhud, ya, tidak terlalu bermewah-mewah hidupnya. Kalaupun punya harta, cepat-cepat diletakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Rafi'
radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah meminjam seekor anak onta, bakr, anak onta. Lalu datang kepada beliau onta-onta zakat. Nah, ada orang yang berzakat dengan onta, kan diberikan kepada Rasulullah SAW seperlimanya. Lalu beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk melunasi anak onta tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali setelah mencari dan berkata, aku tidak mendapati kecuali onta yang baik dan lebih tua umurnya, karena lebih tua lebih mahal. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia yang paling baik di antara mereka dalam melunasi hutang. Nah ini adab orang yang berhutang. Jika bayar pelunasan, maka pada saat itu dilebihkan. Itu diperbolehkan dengan catatan tidak ada kesepakatan walau dengan isyarat sebelumnya. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad bahwa dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu sebentar. Mohon maaf tadi di YouTube-nya terputus ya. Kita tunggu sebentar koneksinya jalan lagi. Ya, sudah jalan lagi ya. Kita lanjutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sa'id ibn Hani. Dari Sa'id ibn Hani, beliau meriwayatkan dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairal qaumi khairuhum qada'an." Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik di antara mereka dalam melunasi hutang, ya, dalam melunasi hutang. Nah, kemudian adab yang keenam, adab berhutang. Sebentar ya. Ininya macet-macet. Taib, adab yang keenam, mohon maaf ya, macet-macet, yaitu seseorang yang berhutang mendoakan orang yang menghutangi. Ya, kalau ada yang mau tidak macet, lihat di Instagram saya, itu lancar jaya ya. Walhamdulillah, karena Instagram ini pakai data seluler, artinya pakai kuota handphone. Sedangkan kalau di YouTube ini pakai pakai WiFi, ya, pakai WiFi. Jadi mohon dimaklumi. Allahu Akbar. Taib.
haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Taib, kita lanjutkan. Ahibati hafizakumullah taala. Adab yang keenam yaitu seseorang yang berhutang mendoakan orang yang menghutangi. Ya, seseorang yang berhutang mendoakan orang yang menghutangi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi, yaitu di sini adalah Abu Rabi'ah Al-Makhzumi. Abu Rabi'ah Al-Makhzumi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaslafa minhu hina ghaza Hunainan 30 atau 40 alfan falamma qadima qadaha iyyahu thumma qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barakallahu lak fi ahlik wa malik innama jazaa'us salaf al-wafa'u wal hamdu. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari Abu Rabi'ah Al-Makhzumi, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW meminjam darinya ketika berperang Hunain 30 atau 40 ribu. Ketika beliau datang, beliau melunasi kepadanya. Kemudian beliau berkata, barakallahu fi ahlika wa malika innama jazaa'us salaf al-wafa wal hamdu. Lihat, hafal ya doanya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'us salaf al-wafa wal hamdu. Saya ulangi sekali lagi. Barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'us salaf al-wafa wal hamdu. Semoga Allah memberkahimu di dalam keluargamu. Sesungguhnya balasan hutang adalah pelunasan yang tepat waktu dan pujian. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, inilah adab yang keenam dari orang yang berhutang. Kemudian adab yang ketujuh dari orang yang berhutang adalah yaitu seorang yang berhutang dianjurkan untuk senantiasa berdoa agar dimudahkan untuk membayar hutang. Dianjurkan senantiasa berdoa agar dimudahkan untuk membayar hutang. Saya lanjutkan bahwasanya adab yang ketujuh dari orang yang berhutang senantiasa berdoa agar dimudahkan membayar hutang, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim.
bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u indan naum, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa saat tidur atau saat mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabb kulli syai' munzilat taurati wal injili wal qur'an, faliqal habbi wan nawa, la ilaha illa anta a'udzubika min syarri kulli syai', anta akhidhun binasiyatihi, antal awwal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai', wa antal zahir laisa fawqaka syai', wa antal batin laisa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Inilah doa agar mudah dilunaskan hutang, ya. Nanti insyaallah saya akan kirimkan doa tersebut kepada panitia kajian agar disebarkan, ya, agar disebarkan. Doanya berbunyi begini, yang artinya, wahai Allah, Rabb langit yang 7, Rabb arsy yang agung, Rabb setiap sesuatu, Zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran, yang menumbuhkan butir tumbuhan-tumbuhan, biji dan dari biji buah-buahan, tiada sembahan yang berhak diibadahi selain Engkau. Aku berlindung denganmu dari keburukan setiap sesuatu. Engkaulah yang mengambil nasibnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan Engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan Engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu apapun di atasmu, dan Engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Lunaskanlah hutang kami dan jauhkanlah kami dari kefakiran. Nah, ini adalah doa saat mau tidur dibaca. Kemudian di sana juga ada doa yang lain, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi haula'il kalimat, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Yang artinya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa berikut, wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari banyak hutang dan dari dikalahkan musuh dan kegembiraan para musuh. Nah, ini dia. Ya, ini termasuk doa agar dapat melunasi hutang dengan segera. Kemudian juga ada hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, dan doa-doa ini saya akan berikan nanti kepada panitia kajian sehingga bisa dibagikan kepada jamaahnya, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna mukataban ja'ahu faqala inni qad ajaztu an kitabati fa'inni, qala la u'allimuka kalimatin allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana 'alaika mithlu jabal sirin dainan addahu Allahu anka, qala qulillahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya pernah mendatanginya. Kemudian budak ini berkata, sesungguhnya aku telah tidak sanggup lagi untuk melunasi diriku. Artinya beliau kan bayar kepada tuannya itu. Beliau tidak sanggup lagi untuk melunasi dirinya. Maka tolonglah aku, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maukah kamu aku ajari beberapa doa yang Rasulullah SAW mengajariku? Jika kamu mempunyai hutang seperti gunung Sir. Gunung Sir di sini maksudnya adalah gunung yang sangat besar.
sebagai hutang, niscaya Allah akan melunaskan hutangmu. Maka ucapkanlah dalam doamu, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Wahai Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal darimu, dan berikanlah kekayaan kepadaku dengan kemurahanmu yang aku tidak berharap dari selainmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya adab orang yang berhutang adalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk membayar hutang. Nah, tadi terputus, saya ingin mengulang ya adab-adab dalam berdoa, dalam berhutang. Yang pertama yaitu berniat melunasi hutang. Dan ini, orang yang seperti ini berniat melunasi hutang akan dimudahkan oleh Allah untuk membayar hutang. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan banyak tadi. Ya. Kemudian yang kedua, adab dalam berhutang adalah yaitu bersegera melunasi hutang. Bersegera. Kapan ada duit untuk melunasi hutang, maka bersegera. Kemudian yang ketiga adalah menjamin hutang. Nah, menjamin hutang ini nanti banyak caranya. Cara yang pertama, menjamin dengan harta yang disebut dengan gadai. Cara yang kedua, menjamin dengan orang kaya yang bisa membayarkan hutang. Yang ketiga, menjamin dengan tulisan. Yang keempat, menjamin dengan saksi. Nah, inilah 4 penjaminan, 4 cara menjamin hutang. Ya. Pertama dengan gadai barang, yang kedua dengan kafalah, orang yang kaya yang sanggup untuk membayarkan hutang, yang ketiga dengan tulisan, yang keempat dengan persaksian. Kemudian adab yang keempat yaitu seseorang yang berhutang, dia adabnya tidak menunda-nunda pembayaran, meski apalagi kalau seandainya dia sudah kaya, tidak menunda-nunda pembayaran, ya. Kemudian yang kelima, adab berhutang adalah melebihkan pembayaran hutang. Melebihkan pembayaran hutang. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin bayar hutang, dia lebihkan dari pinjaman yang dia meminjam dari orang tersebut tanpa ada kesepakatan sebelumnya, walau dengan isyarat, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian yang keenam, adab orang yang berhutang adalah dengan mendoakan orang yang menghutangi saat melunasi hutang. Mendoakan orang yang menghutangi saat melunasi hutang. Ya, doanya tadi sudah saya sebutkan. Nanti saya akan kirimkan ke panitia kajian agar bisa dibagikan kepada jamaah. Doanya yaitu berbunyi, barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salaf al-wafa'u wal hamdu. Yang artinya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahimu di dalam harta dan keluargamu. Sesungguhnya balasan hutang adalah pelunasan yang tepat waktu dan pujian. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau orang mau bayar hutang, maka dia doakan orang yang menghutanginya, semoga hartamu berkah ya, terima kasih engkau sudah menolongku, terima kasih engkau sudah memberikan uangnya untukku sebagai pinjaman. Nah, itu dia, itu adab saat melunasi hutang. Adab yang ketujuh dari orang yang berhutang adalah selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan bayar hutang. Selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan bayar hutang. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala,
Kita sekarang masuk kepada tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Kita masuk kepada tanya jawab. Nah, saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai. Suami saya berinvestasi yang mana modal investasinya dicicil 24 bulan. Saya ditempatkan sebagai ahli waris. Andaikan suami wafat duluan dan cicilan tersebut belum lunas, apakah si ahli waris dalam Islam diwajibkan untuk melunasinya? Ini berarti sama saja dia berhutang sebenarnya, ya. Investasi tapi sebenarnya dia berhutang. Buktinya apa? Kalau seandainya yang berinvestasi ini tidak bisa bayar, meninggal duluan, maka berarti ditanggung oleh ahli waris. Maka jawabannya, selama itu hutang dari seorang suami, maka wajib dibayarkan hutangnya. Kalau tidak, maka dia akan dibayar di akhirat. Itu saja. Selama dia hutang, maka wajib dibayarkan hutangnya. Entah yang membayarkan itu istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, yang penting dia bayar hutang. Yang penting dia bayar hutang. Kalau tidak, maka dia akan di akhirat untuk bayar nantinya. Allahu a'lam. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang yang berhutang wafat dan seorang keluarganya ingin melunaskan hutang saudaranya tersebut, apakah perlu diberitahu kepada ahli warisnya? Ketika seorang yang berhutang wafat dan seorang keluarganya ingin melunasi hutang saudaranya tersebut, apakah diberitahu kepada ahli warisnya? Iya, diberitahukan kepada ahli warisnya, karena itu hak ahli waris, ya, hak ahli waris. Nah, ibu mertua mempunyai sejumlah dana simpanan. Beliau ingin menginvestasikan dana tersebut kepada saya. Dana tersebut saya simpan di rekening saja. Jika ada keperluan baru saya pakai. Pertanyaan, apakah boleh saya memberikan sejumlah dana setiap bulannya kepada ibu mertua sebagai bagi hasil, walaupun dana ibu mertua belum terpakai? Maka jawabannya ini tidak boleh. Yang nama investasi itu kan memodal, memberikan modal, dan pemberian modal itu harus ada usaha. Kalau seandainya tidak ada usaha, berarti nanti dia dianggap riba. Jadi ibu mertua itu seperti menghutangi Anda, kemudian Anda bayar hutang tersebut lebih daripada yang dihutangkan oleh ibu mertua. Ini namanya investasi, itu harus ada usaha, harus ada pergerakan dari uang yang diberikan oleh ibu mertua, ya. Ini seperti itu. Nah, usahanya tersebutlah nanti kalau dia untung maka sama-sama untung, kalau dia rugi maka sama-sama rugi. Kalau seandainya uang dari ibu mertua tersebut tidak digunakan untuk modal ataupun investasi, tetapi kemudian ibu mertua mendapatkan keuntungan setiap bulannya, dikasih sekian, perhitungan keuntungan tersebut dari apa? Nah, ini yang menjadi masalah. Itulah ribanya nanti di situ. Ya, wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu,
Apa kriteria orang yang patut kita berikan hutangan atau pinjaman? Maka bagaimanapun orang yang memberikan hutangan dia akan dapat pahala. Kenapa? Karena dia berarti telah melapangkan kesulitan orang lain. Ya, jadi siapa saja yang ingin berhutang sedangkan kita mampu untuk menghutangi, maka kasih saja. Kecuali kalau seandainya dia ingin berhutang untuk berbuat maksiat dan kita tahu itu, maka kita tidak boleh untuk memberikan. Ya, asal hukumnya siapa saja. Karena tidaklah seseorang berhutang kecuali kebanyakannya kecuali dia dalam keadaan sempit. Allahu a'lam. Apa keutamaan atau ganjaran pahala orang yang sebagai penjamin penanggung hutang seseorang? Maka jawabannya berarti dia sudah menjadi pembuka kemudahan orang lain, membuka kesulitan orang lain, memudahkan orang lain yang sedang sulit, itu maksudnya. Jadi misalkan di sini kan si fulan berhutang, nih ada penjaminnya ini orang kaya, kemudian yang menghutangi yang di sini, maka kita katakan bahwasanya yang orang kaya ini mengatakan, sudah kamu percaya saja, nanti kalau dia tidak mau bayar saya yang bayar. Akhirnya orang ini kan percaya memberikan hutangan kepada si fulan ini. Nah itu berarti dia sedang sama saja sedang menolong orang muslim. Dan Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka niscaya Allah akan lapangkan dia dari kesulitan akhirat. Wallahu alam. Apakah ini yang terbaik dalam memberikan hutang? Kita meminta jaminan kepada yang berhutang. Apakah jaminan yang diberikan harus nilainya sama dengan nominal hutang? Maka jawabannya bukan yang terbaik, tetapi itu adalah adab di dalam berhutang. Ya, adab di dalam berhutang. Artinya kalau seandainya yang menghutangi ingin minta jaminan, maka yang berhutang kalau memang ingin berhutang, maka dia adakan jaminan tersebut. Ya. Jadi adab dia, bukan yang masalah terbaik atau tidak terbaik, tetapi adab agar orang yang menghutangi kita itu percaya dan merasa aman hartanya bisa kembali nantinya. Nah, itu maksudnya. Kemudian berapa nominalnya, apakah harus sama dengan hutang? Tidak mesti harus sama. Yang penting harus ada jaminan. Berhutang 50 juta, kemudian jaminannya motornya harga 15 juta. Ya, yang penting jaminan. Ini karena biasanya orang yang berhutang pun tidak mempunyai jaminan. Ya, jadi makanya dia hanya adab, dianjurkan. Kalau seandainya tidak ada jaminan, maka orang yang menghutangi mau memberikan hutang silahkan, tidak mau memberikan hutang silahkan. Maka yang berhutang pun sebenarnya dia harus membangun kepercayaan, ya, agar orang lain percaya kepada dia bahwasanya saya pasti bayar, saya niscaya bayar, saya mudah-mudahan dimudahkan untuk bayar, saya tidak kabur dan semisalnya. Jadi urusannya lebih kepada itu, bukan yang terbaik atau yang tidak terbaik, ya, tapi urusannya adalah adab saat berhutang agar orang yang menghutangi mau menghutangi. Seorang kakak berhutang kepada adiknya. Ketika si kakak wafat, apakah suami dari kakak dan anak-anak kakak harus membayarkan hutangnya, dan bagaimana jika mereka tidak mau membayar hutangnya? Maka kata-kata harus ini tidak, tetapi ya, agar si kakak ini selamat, rohnya diangkat, rohnya diterima langit, kemudian diampuni dosanya, kemudian dijamin surga, maka dia dibayarkan hutangnya. Kalau tidak dibayarkan, maka berarti nanti kakak ini akan berurusan di hari kiamat. Itu saja sebenarnya urusannya. Adapun kewajiban dari keluarga, misalkan di sini disebutkan suaminya harus bayar atau tidak, anak-anaknya harus bayar atau tidak dari kakak ini, maka kita katakan tidak ada kewajiban untuk membayar.
Si anak pun, itu kan ibunya berarti yang meninggal. Si anak pun tidak ada kewajiban untuk membayar hutang ibunya, kecuali kalau anaknya ingin berbakti kepada kedua orang tua, menyelamatkan ruh orang tuanya diterima oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bayar, berusaha bayar. Tapi bagaimana kalau kita paksa anak-anaknya ternyata juga tidak bisa mampu bayar? Apakah anak-anaknya berdosa? Kan tidak. Anak-anaknya tidak berdosa. Itu maksud saya. Jadi tidak ada kewajiban dari seorang anak yang mana kalau seandainya anak tidak bayar, kemudian anak dinyatakan berdosa. Tidak. Ya, tidak. Demikian. Allahu a'lam. Kemudian yang kedelapan, bagaimana cara supaya hutang ketika ditagih tidak menimbulkan masalah, karena ketika menagih lebih galak yang ditagih. Sudah minta bantuan keluarganya yang keadaannya lapang tapi hanya bilang silahkan tagih langsung. 3, mau dibiarkan tapi mereka hidup tidak kekurangan, sedangkan memang saya yang dihutangi sedang butuh uang tersebut. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu samhan idza samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang jika dia jadi pembeli dia santun, jika jadi pembeli penjual dia santun, jika menagih hutang juga santun. Maka nasihat saya, tagihlah hutang kalau memang sangat memerlukan untuk menagih hutang, tagihlah hutang dan santunlah saat menagih, diingatkan dengan bahasa yang baik, diingatkan dengan kelakuan yang baik, tidak perlu bawa debt collector. Kalau seandainya yang ditagih malah lebih galak daripada yang menagih, maka bersabarlah, ya, bersabarlah. Kemudian kalau seandainya keluarganya yang lapang juga tidak mau tahu ikut urusan, maka tetap tagih kepada yang berurusan, yang mempunyai hutang tersebut, ya. Nah, ada lagi Ibu pertanyaannya? Iya sayang, sebentar apa lagi kajian ya.
Taib, kita lanjutkan. Pertanyaan yang terakhir yaitu saudara saya wafat, kemudian datang seseorang mengatakan bahwa saudara saya berhutang dan berjanji memberikan sejumlah dana kepadanya, sementara dia tidak menunjukkan surat hutang atau bukti apapun kepada kami. Apa yang kami harus lakukan? Maka jawabannya, asal hukumnya seorang muslim tidak punya hutang. Maka yang mengadu, menuntut harus mendatangkan bukti, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar, yang artinya bukti harus ditunjukkan bagi orang yang mengaku, menuduh, maka dia harus menunjukkan buktinya. Kalau seandainya dia menuduh sesuatu, menuduh si fulan punya hutang kepada saya, maka mana bukti yang menuduh? Kalau seandainya tidak ada, maka tidak bisa diakui tuduhannya. Sedangkan yang dituduh kalau seandainya tidak benar dan tidak ada buktinya, maka dia cukup mengatakan, saya bersumpah saya tidak berhutang. Saya bersumpah saya tidak berhutang. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Mohon maaf hari ini mungkin internet kurang bagus. Nanti yang jelas saya akan mengupload yang lancar, karena yang lancar terekam pada Instagram. Jadi bisa ibu mengulang pelajaran kali ini, bencana hutang pertemuan yang kedua, dan dengan ini selesai. Atau satu pertemuan lagi mungkin pada Selasa pekan keempat bulan depan, yaitu bencana hutang pertemuan yang ketiga. Kita akan membicarakan indahnya menghutangi orang lain, ya, perkara indahnya menghutangi orang lain. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya pada kesempatan kali ini internetnya kurang lancar. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.